Jadi ini gambar tren indeks demokrasi Indonesia di era SBY. Kalau kita lihat tren lainnya dia meroket ya, meroket. Tren kita bukan cuma stagnan tapi menurun dalam laporan indeks demokrasi ini. Dan memang kalau kita lihat ini grafik dari tren indeks demokrasi di era Jokowi ya. Kalau kita lihat tren lainnya dia turunnya. Meroket, tapi meroketnya ke bawah ya. Presiden 3 periode, penambahan masa jabatan, ada capres yang dijegal, ada all president man, kandidatnya di si A dan si B, ini kandidatnya presiden, maju, yang satu out, itu kata buzzer-buzzernya kan. Nah, itu bahaya sebenarnya yang seperti itu merusak demokrasi ya. Cawe-cawe ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, karena itu intervensi dan bertentangan dengan prinsip dan asas free and fair election-nya, pemilu bebas dan jurdil, yang merupakan asas dari pemilu demokratis. Pemilu itu kan bisa juga diselenggarakan di negara-negara yang tidak demokrasi. Oh, ada yang bilang, you may have election without demokrasi. Kalian bisa bikin pemilu tanpa demokrasi. Tapi kan jelas beda standarnya dengan pemilu di negara demokratis. Unpredictable procedure, but predictable result. Jadi sudah diatur siapa yang menang nanti. Itulah yang terjadi dengan pemilu-pemilu era Orde Baru dulu. Nah, cawe-cawe Jokowi ini mudah-mudahan tidak mengembalikan kita ke era kelam Orde Baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu Indonesia bersama saya Harun Hussein. Pemilu adalah pesta demokrasi dan sebentar lagi kita laksanakan di tahun 2024. Terus bagaimana sebenarnya kondisi demokrasi kita hari ini? Apakah demokrasi kita baik-baik saja ataukah sedang bermasalah? Kita akan melihat kondisi demokrasi dan kebebasan kita melalui dua hasil riset lembaga kredibel ya. Dua lembaga kredibel yaitu Freedom House dan Economist Intelligence Unit. Saya ingin membatasi persoalan ini dengan melihat kondisi demokrasi kita 2 dekade terakhir ya. Dalam hal ini di eranya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era pemerintahan Jokowi. Apakah kedua presiden ini mempunyai perbedaan dalam komitmen demokrasi yang itu bisa ditunjukkan dengan angka-angka indeks demokrasi? Freedom House ini menerbitkan laporan Freedom in the World 2023 pada 9 Maret yang lalu ya. Judulnya Marking 50 Years in the Struggle for Democracy. Jadi ini juga menandai 50 tahun riset yang dilakukan oleh lembaga ini ya. Freedom House ini meluncurkan laporan Freedom in the World 2023 yang sebenarnya menggambarkan kondisi sepanjang tahun 2022 ya. Ini adalah kondisi dunia. Indonesia berwarna kuning. Warna kuning adalah pertanda bahwa negara itu adalah negara partly free atau separuh bebas. Negara yang warnanya hijau adalah negara bebas. Kemudian negara yang berwarna ungu adalah negara yang tidak bebas. Negara bebas itu warnanya hijau, skornya 1 sampai 2,5. Kemudian negara separuh bebas warna kuning itu skornya 3,0 sampai 5,0. Selanjutnya negara yang tidak bebas atau warna ungu itu skornya adalah 5,5 sampai 7,0. Sepanjang era pemerintahan Jokowi itu kita berwarna kuning. Jadi dari laporan Freedom in the World 2015 sampai dengan Freedom in the World 2023, skor kita itu 3 total skornya, dan tidak ada pergerakan sama sekali di era Jokowi ini. Jadi kita tetap negara yang separuh bebas. Mari kita bandingkan era Jokowi ini dengan era SBY. Ketika dia mulai menjabat tahun 2004, negara kita itu juga negara separuh bebas. Skornya waktu itu 3,5 ya. Itu era terakhir pemerintahan Megawati.
Tetapi setahun kemudian, tahun 2005 ya, tahun survei tahun 2005 dan yang masuk dalam laporan Freedom in the World 2006, terjadi kenaikan signifikan dan peta negara kita berwarna hijau. Skornya 2,5, hak politik kita 2, dan kebebasan sipil kita 3. Jadi dua-duanya meningkat, hak politik kita meningkat dari 3 menjadi 2, kemudian kebebasan sipil kita meningkat dari 4 menjadi 3. Tapi mengapa waktu itu SBY setahun memerintah itu indeks demokrasi kita tiba-tiba naik? Setidaknya ada 4 hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Kedua, Indonesia memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau senator ya, untuk pertama kalinya, yang menandai era parlemen bikameral di Indonesia. Yang ketiga, terjadi perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka. Dan yang keempat itu, Indonesia menyelenggarakan pilkada langsung. Tapi kalau kita melihat penyebab naiknya Indonesia ini memang bukan semata-mata kerja satu orang SBY saja ya. Kita bisa juga memberikan kredit kepada Presiden Megawati, karena pemilihan presiden langsung dan pemilihan anggota DPD itu keduanya diselenggarakan di era pemerintahan Megawati. Walaupun memang waktu itu banyak juga tokoh-tokoh PDIP yang menolak pemilihan presiden secara langsung. Yang juga patut diberi apresiasi dalam kenaikan indeks kebebasan Indonesia itu adalah Pak Yusuf Kalla ya. Karena peran beliau sangat besar dalam perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka. Dan tentu saja banyak lagi di belakang Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh lainnya yang merancang perubahan politik di Indonesia ya. Termasuk juga Megawati, Gus Dur, Amin Rais ya, tokoh-tokoh reformasi kita. Tidak mungkin kita kesampingkan perannya dalam kenaikan indeks demokrasi yang kebetulan terjadi di eranya SBY. Dan waktu itu kita sama dengan negara-negara demokrasi maju lainnya ya. Sama dengan Amerika, sama dengan negara-negara Eropa Barat, sama dengan Australia, sama dengan Jepang, sama dengan Korea Selatan. Kita menikmati era kebebasan sebagai negara bebas di era SBY ini selama 8 tahun ya. Dari tahun 2005 sampai 2012. SBY mengakhiri masa pemerintahannya itu dengan skor 3 ya. Lebih tinggi dengan skor di awal masa pemerintahan SBY yaitu 3,5. Bagaimana dengan era Jokowi? Era Jokowi ini mestinya bisa mengembalikan ya status kita sebagai negara bebas. Tapi alih-alih menjadi negara bebas, kita tetap saja kuning. Jadi kita setelah penurunan di era SBY, penurunan sedikit di era SBY, di sepanjang era Jokowi itu kita mengalami stagnasi. Tidak ada pergerakan sama sekali, stagnan, stuck di angka skor kita 3. Inilah skor kita di era Jokowi dan era SBY itu. Era Jokowi ini agak mengkhawatirkan juga ya, karena kebebasan sipil kita, hak-hak politik kita mulai agak goyang. Termasuk Jokowi sudah menyatakan cawe-cawe. Cawe-cawe itu sebenarnya berbahaya ya. Itu intervensi terhadap pelaksanaan pemilu. Pemilu itu di mana-mana harus free and fair. Kalau kita itu bahasanya jurdil, harus jujur dan adil. Kemudian ada capres yang terkesan dijegal karena ada yang ingin memajukan all Jokowi's man. Ini bagaimana? Ini lama-lama demokrasi kita kembali ke era Orde Baru, karena demokrasinya non kompetitif ya. Yang boleh menang dan ikut pemilu itu hanya orang-orangnya dia saja. Padahal kan demokrasi itu biar rakyat yang menentukan. Demokrasi itu rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa yang berdaulat. Dan kemudian ada juga partai yang dibegal ya. Kemudian sebelumnya ada presiden 3 periode, ada penambahan masa jabatan presiden dan sebagainya. Ini jangan-jangan demokrasi kita akan turun dalam riset Freedom House tahun berikutnya.
laporan terbaru Economist Intelligence Unit itu adalah Demokrasi Index 2022 ya. Dan diterbitkan awal sekitar Februari tahun 2023 ini. Jadi namanya Indeks Demokrasi 2022, tapi diterbitkan tahun 2023. Dan laporan itu tentang kondisi tahun 2022. Judulnya Frontline Democracy and the Battle for Ukraine. Dan inilah peta kondisi dunia tahun 2022 berdasarkan tipe rezimnya ya. Kita lihat posisi Indonesia di situ berwarna abu-abu pucat. Di atas kita itu Malaysia, abu-abunya lebih tua. Kemudian India, itu abu-abunya juga lebih tua daripada Indonesia. Dan di selatan kita ada Australia dan Selandia Baru yang warnanya itu biru dongker ya. Biru dongker berarti mereka masuk kategori negara full demokrasi. India dan Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih masuk kategori negara flawed demokrasi ya, artinya demokrasi bercacat, tapi skor dan peringkat mereka lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi demokrasi di Malaysia sekarang lebih maju. Filipina juga begitu, lebih maju daripada Indonesia. Begitu pula India. Sekarang kita lihat posisi kita. Indonesia dalam Demokrasi Indeks 2022 itu berada di peringkat 54. Skor kita 6,71, peringkat kita 54, turun 2 peringkat dibanding laporan tahun sebelumnya. Tahun 2000 Demokrasi Indeks 2021 itu Indonesia berada di peringkat 52 ya. Sementara sekarang Indonesia berada di peringkat 54, turun 2 peringkat. Tapi skornya sama, 6,71. Artinya negara-negara lain ada yang demokrasinya lebih berkembang dan maju, sementara Indonesia tetap stagnan. Kalau kita lihat di negara-negara sekitar kita di sana ada, kita lihat dari atas itu ada Malaysia, dia di peringkat 40, skornya 7,3, padahal dia turun 1 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Kemudian ada Timor Leste, jadi Indonesia sudah kalah dari Timor Leste ya. Timor Leste itu peringkat 44, dia juga turun 1 dibanding tahun sebelumnya. Kemudian India, peringkat 46, dia skornya 7,04. Sekarang dalam riset Economist Intelligence Unit ini, dia skalanya 1 sampai 10 ya. Di rezim otoriter itu skornya 0 sampai 4. Kemudian rezim hibrid skornya 4 sampai 6. Kemudian negara demokrasi bercacat seperti Indonesia flawed demokrasi, skornya 6,01 sampai 8. Kemudian negara full demokrasi skornya 8,01 sampai 10. Economist Intelligence Unit ini mulai mengukur indeks demokrasi itu sejak tahun 2006. Dan era SBY itu memulainya dengan skor 6,41. Waktu itu peringkat kita peringkat 65 ya. Masih jauh. Tapi era SBY ini grafiknya konsisten naik. Jadi ini gambar tren indeks demokrasi Indonesia di era SBY. Kalau kita lihat tren lainnya dia meroket. Jadi SBY itu memulainya dengan skor 6,41 di tahun 2006 dan mengakhirnya dengan skor 6,95 di tahun 2014 ya. Dalam laporan Demokrasi Indeks 2014. SBY mengakhiri pemerintahannya dengan indeks demokrasi yang cukup tinggi ya, 6,95. Dulu kita peringkatnya itu 6,95 itu di peringkat ke-49 ya. SBY mewariskan indeks demokrasi yang tinggi kepada pemerintahan Jokowi sebenarnya. Dan ini mestinya bagus ya, modal yang bagus buat pemerintahan Jokowi. Terus bagaimana dengan era pemerintahan Jokowi? Jokowi sebenarnya sempat menggembirakan di awal masa pemerintahan Jokowi itu. Dalam Demokrasi Indeks 2015, skor Indonesia itu sempat naik. Jadi terakhir SBY meninggalkannya 6,95. Di era Jokowi itu, masa pertama pemerintahan Jokowi, skornya menjadi 7,03. Artinya naik, walaupun peringkatnya sama ya, tapi skornya jelas naik. Tapi di tahun kedua, di 2016 itu mulai turun ya, menjadi 6,97.
Dan entah kenapa tahun 2017 itu tiba-tiba anjlok. Posisi Indonesia tahun 2017 itu turun secara drastis, anjlok ke posisi 68 dengan skor 6,39. Banyak sekali terjadi penurunan di proses pemilu dan demokrasi, kemudian kultur politik, dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil paling turun ya. Kebebasan sipil dari 7 menjadi 5,5 yang diberi warna merah itu. Dan itu terus turun, posisi kita sempat naik tapi lebih rendah dibanding terakhir kali ditinggalkan oleh SBY ya. Jadi lebih rendah sekarang. Jadi tren kita bukan cuma stagnan tapi menurun dalam laporan indeks demokrasi ini. Dan memang kalau kita lihat ini grafik dari tren indeks demokrasi di era Jokowi ya. Kalau kita lihat tren lainnya, dia turunnya meroket, tapi meroketnya ke bawah ya. Inilah perbandingan dari SBY dan Jokowi. Silakan simpulkan sendiri siapa pemimpin demokratis, siapa pemimpin demokratis dan siapa pemimpin yang siapa pemimpin demokratis dan mana yang kurang demokratis. Dan malah memang kita mengkhawatirkan era terakhir pemerintahan Jokowi ini mudah-mudahan indeks demokrasi kita tidak turun ya. Sejak beberapa tahun ini isu-isu yang berkaitan dengan yang kurang familiar, yang kurang kompatibel dengan isu-isu demokrasi sebenarnya terus bermunculan. Presiden 3 periode, penambahan masa jabatan, ada capres yang dijegal, ada all president man, kandidatnya di si A dan si B, ini kandidatnya presiden maju, yang satu out, itu kata buzzer-buzzernya kan. Nah itu bahaya sebenarnya yang seperti itu merusak demokrasi ya. Kemudian terakhir ini cawe-cawe ya, cawe-cawe dalam pemilu. Cawe-cawe dalam pemilu seperti yang disebutkan tadi itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Apapun, seorang presiden itu cukup melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilu. Maksudnya ya kalau pemilu butuh anggaran, anggarannya dikeluarkan, tidak ditahan. Itulah bentuk dukungannya. Kalau pemilu butuh pengamanan, dia mengarahkan aparat negara untuk mengamankan. Tidak boleh mencampuri prosesnya, dalam arti apalagi menentukan orang-orang siapa yang harus bersaing dalam pemilu itu. Tapi kalau cawe-cawe ini sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, karena itu intervensi dan bertentangan dengan prinsip dan asas free and fair election-nya, pemilu bebas dan jurdil, yang merupakan asas dari pemilu demokratis. Pemilu itu kan bisa juga diselenggarakan di negara-negara yang tidak demokrasi. Oh, ada yang bilang you may have election without demokrasi. Kalian bisa bikin pemilu tanpa demokrasi. Tapi kan jelas beda standarnya dengan pemilu di negara demokratis. Di negara-negara yang tidak demokratis itu pemilunya selalu bisa diprediksi, predictable ya. Sementara di negara-negara demokratis pemilunya selalu resultnya, siapa yang terpilih itu unpredictable. Tapi prosesnya harus predictable. Itulah pemilu di negara demokratis. Predictable procedure but unpredictable result. Sementara di negara-negara yang tidak demokratis itu biasanya prosesnya justru kacau. Unpredictable procedure but predictable result. Jadi sudah diatur siapa yang menang nanti. Itulah yang terjadi dengan pemilu-pemilu era Orde Baru dulu. Kalau kita baca catatannya Lidl dalam pemilu-pemilu Orde Baru itu, pola-polanya sama seperti itu. Nah, cawe-cawe Jokowi ini mudah-mudahan tidak mengembalikan kita ke era kelam Orde Baru ya. Baik, begitu dulu teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.